Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Masih dalam rangka persiapan tes P3K tahap yang kedua. Nah, teman-teman, berdasarkan informasi yang sudah saya himpun kemarin ada banyak yang mendapatkan soal tentang mengurutkan kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang padu atau paragraf yang utuh begitu ya. Seperti ini contoh soalnya. Nah, sebenarnya untuk mengurutkan kalimat ini bukanlah materi atau sesuatu yang sulit, tapi berhubung teman-teman ini mengerjakannya dibatasi oleh waktu, jadi berasa apa ya? Seperti kemurungsung begitu ya. Sehingga mengerjakan soal yang seharusnya tidak sulit menjadi terlihat sulit atau membingungkan karena diburu oleh waktu. Nah, untuk mengerjakan soal-soal mengurutkan kalimat seperti ini memang dibutuhkan keterampilan membaca cepat. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman ini bisalah berlatih untuk membaca cepat, bisa membaca majalah, artikel, surat kabar atau yang lainnya. Intinya belajar membaca dengan cepat. Nah, untuk menjawab soal-soal mengurutkan kalimat seperti ini, saya ada satu tips ya. Mungkin ini sudah diketahui oleh teman-teman, tapi tetap akan saya sampaikan dulu sebelum kita membahas soal-soalnya. Mengapa? Karena barangkali ada teman-teman di sini yang belum tahu bagaimana salah satu tips untuk mempercepat kita dalam mengurutkan kalimat. Oke, langsung saja. Teman-teman bisa melihat atau mencermati 3 paragraf yang ada di layar teman-teman ini. Yang pertama, kita baca bersama ya. Benua Asia dan Eropa juga memiliki karakteristik benua yang berbeda. Benua Asia memiliki iklim tropis, sedangkan Eropa beriklim subtropis. Sedangkan dari sektor ekonomi, benua Asia fokus kepada perikanan, perkebunan, pertanian, dan lainnya. Sedangkan Eropa lebih berfokus kepada sektor industri. Nah, kita lihat paragraf yang pertama ini. Paragraf yang pertama ini, jadi teman-teman itu dimulai dari hal yang umum dulu ya. Jadi ini benua Asia dan Eropa juga memiliki karakteristik benua yang berbeda. Ini kan hal umum, oke, di kalimat yang pertama. Kemudian setelah itu baru di kalimat yang kedua dan seterusnya itu lebih bersifat khusus atau merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Nah, jadi kan tadi di kalimat pertama itu disebutkan benua Asia dan Eropa memiliki karakteristik benua yang berbeda. Itu secara umum. Kemudian setelah itu baru di kalimat berikutnya itu adalah penjelasannya, yaitu benua Asia memiliki iklim tropis sedangkan Eropa beriklim subtropis. Itu ya. Jadi salah satu cirinya yaitu kalimatnya yang di kalimat awal itu bisa berupa kalimat yang bersifat umum. Kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat penjelasnya. Kemudian satu lagi teman-teman yang bisa digunakan untuk mempercepat teman-teman dalam mengurutkan kalimat ya. Kita lihat di sini ada kata-kata atau ada kata sedangkan. Nah, untuk kata sedangkan dan kata hubung lainnya misalnya tetapi, kemudian namun, itu hampir bisa dipastikan bukanlah merupakan kalimat yang pertama. Jadi ketika teman-teman menemukan kata penghubung sedangkan, tapi, namun, dan itu jika di pilihan jawabannya kalimat yang ada kata sedangkan, kemudian tetapi, namun, dan sejenisnya itu kok berada diletakkan di kalimat yang pertama, itu hampir bisa dipastikan pilihan jawaban tersebut salah. Jadi teman-teman eliminasi dulu pilihan jawaban yang tidak mungkin atau yang salah itu ya. Saya ulangi. Jadi jika teman-teman menemukan kata sambung seperti ini, sedangkan, tetapi, namun, dan, nah itu jika di pilihan jawabannya kalimat tersebut diletakkan di urutan yang pertama, maka teman-teman eliminasilah pilihan jawaban tersebut sebagai pilihan yang salah gitu. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang kedua.
Benua Asia memiliki luas permukaan bumi sekian, meliputi daratan seluas sekian, dan lautan sekian. Benua Asia disebut juga sebagai benua kuning. Hal tersebut dikarenakan mayoritas benua Asia adalah ras Mongoloid yang memiliki kulit kuning. Sebutan itu dahulu digunakan masyarakat Eropa untuk menunjuk benua Asia. Nah, di sini, di paragraf ini, teman-teman menemukan kata-kata yaitu hal tersebut. Ya, sebutan itu. Nah, hampir bisa dipastikan jika kalimat itu diawali dengan hal tersebut, hal ini, hal itu. Nah, itu hampir bisa dipastikan bukanlah merupakan kalimat pertama dalam suatu paragraf. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jika teman-teman menemukan kalimat ya yang diawali dengan hal tersebut, hal itu, hal ini, itu seandainya di pilihan jawaban kalimat tersebut diletakkan di urutan yang pertama, maka eliminasilah pilihan jawaban itu sebagai pilihan yang salah gitu. Dan kita lihat ke paragraf yang ketiga. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan. Hal ini karena setiap sila pada Pancasila mengandung 4 sila lainnya. Kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Nah, ini juga hampir sama dengan paragraf yang kedua. Jadi jika ada kalimat yang diawali dengan hal ini, kemudian tersebut, itu berarti hampir bisa dipastikan bukanlah merupakan kalimat yang pertama di sebuah paragraf. Ya, jadi kalau ada pilihan jawaban yang meletakkan kalimat yang ada kata-kata hal ini, hal tersebut, hal itu berarti dieliminasi bukan sebagai jawaban yang benar. Itu nggih. Oke, langsung saja supaya lebih paham kita terapkan tips ini ke soal tentang mengurutkan kalimat. Oke, supaya lebih jelas atau bisa menerapkan tips tadi di soal, kita langsung saja ke latihan soalnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa menyiapkan dulu kertas dan juga alat tulis sehingga nanti teman-teman bisa ikut mengerjakan mengurutkan kalimat, tidak hanya menyimak pembahasan atau penjelasan dari saya saja. Oke, teman-teman bisa pause dulu video ini, kemudian mencermati kalimat yang sudah tertayang di layar teman-teman, kemudian coba teman-teman kerjakan atau urutkan dulu kalimat-kalimat tersebut. Nanti kalau sudah baru disimak pembahasannya. Oke, sudah dijawab ya teman-teman ya. Sekarang kita cermati bersama-sama. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Kalimat yang pertama, mikroba akan memurnikan air kotor dengan mengkonsumsi partikel organik. Yang kedua, teknologi ini didasarkan pada temuan beberapa mikroba penghasil arus listrik pada bagian luar selnya. Kalimat yang ketiga, energi mikroba juga dapat memunculkan arus listrik yang disimpan. Kalimat keempat, mikroba yang biasa digunakan untuk mengolah sampah ternyata bisa menghasilkan energi listrik untuk mengoperasikan mesin pengolah. Pertanyaannya, susunan kalimat acak tersebut agar menjadi sebuah paragraf yang padu adalah titik-titik. Nah, kita lihat 4 kalimat ini. Kita lihat dulu ya teman-teman di kalimat yang kedua. Ada kata-kata teknologi ini. Berarti ini tidak mungkin di kalimat yang pertama. Jadi kalau misalnya di pilihan jawabannya ada yang meletakkan kalimat 2 sebagai kalimat pertama, maka langsung dieliminasi. Jangan dipilih sebagai jawaban yang benar, begitu ya. Kebetulan ini untuk pilihannya tidak ada yang menempatkan kalimat kedua di urutan yang pertama, jadi tidak bisa langsung mengeliminasi ya teman-teman ya. Dan kita lihat kalimat yang ketiga. Di sini ada kata-kata energi mikroba juga dapat. Nah, saya garis bawahi ini ya, juga dapat. Ini berarti tidak mungkin di kalimat pertama karena energi mikroba juga itu berarti kan merupakan kalimat penjelas ya, menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi untuk pilihan yang C dan D salah karena menempatkan kalimat yang ketiga ini di kalimat yang pertama. Itu ya. Paham ya maksud saya teman-teman? Jadi untuk kalimat yang diawali dengan kata tadi ya, hal ini,
ini, kemudian sedangkan juga itu hampir bisa dipastikan bukan merupakan kalimat yang pertama begitu. Kemudian sekarang berarti pilihannya tinggal yang A dan B. Sama-sama kalimat awalnya adalah kalimat nomor 4. Kita urutkan. Mikroba yang biasa digunakan untuk mengolah sampah ternyata bisa menghasilkan energi listrik untuk mengoperasikan mesin pengolah. Ya. Kemudian dilihat, dicermati apakah kalimat kedua atau kalimat kesatukah yang tepat untuk mengikuti atau sebagai lanjutan dari kalimat nomor 4. Kita lihat kalau kalimat kedua, teknologi ini didasarkan pada temuan beberapa mikroba penghasil arus listrik pada bagian luar selnya. Bisa masuk ya. Kalau kalimat yang pertama, mikroba akan memurnikan air kotor dengan mengkonsumsi partikel organik. Sepertinya lebih tepat kalimat yang kedua ya teman-teman ya, sebagai lanjutan dari kalimat keempat. Jadi mikroba yang biasa digunakan untuk mengolah sampah ternyata bisa menghasilkan energi listrik untuk mengoperasikan mesin pengolah. Dan lanjut, yang kedua, teknologi ini didasarkan pada temuan beberapa mikroba penghasil arus listrik pada bagian luar selnya. Nah, kemudian di sini kan ada kata mikroba tadi. Nah, selanjutnya adalah kalimat yang penjelas dari mikroba ini. Mikroba akan memurnikan air kotor dengan mengkonsumsi partikel organik. Energi mikroba juga dapat memunculkan arus listrik yang disimpan. Jadi yang paling tepat akan menjadi paragraf padu, maka susunannya adalah yang A. 4, 2, 1, 3. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman silahkan pause lagi video ini, kemudian teman-teman cermati kalimat ansaknya yang ada di layar teman-teman. Kemudian cobalah untuk menyusun kalimat-kalimat ini menjadi paragraf yang benar, Pak, ya. Oke, sudah di-pause teman-teman, sudah dijawab juga. Sekarang kita bahas bersama-sama. Kita baca dulu kalimat yang pertama. Ular jenis ini merupakan ular terbesar dan terpanjang di dunia. Yang kedua, sebelum menelannya bulat-bulat, sanca kembang akan melilit tubuh mangsanya hingga mati lemas. Yang ketiga, ular sanca kembang dapat mencium dan mengetahui mangsanya dari jarak jauh. Yang keempat, ular sanca kembang dalam bahasa Latin disebut Piton reticulatus. Yang kelima, reptil pemakan daging ini dikenal buas dan ganas. Nah, sekarang kita terapkan tips kecil dari saya tadi, yaitu mengeliminasi kalimat-kalimat yang tidak mungkin menjadi kalimat pertama. Kita lihat di kalimat nomor 1 ini, ular jenis ini. Nah, ada kata-kata ular jenis ini, berarti menunjukkan kalau kalimat ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya, begitu ya. Jadi untuk nomor 1, kalimat nomor 1 ini, ular jenis ini, ada kata-kata itu, berarti bisa dipastikan kalimat tersebut bukanlah kalimat yang pertama. Jadi kalau ada pilihan jawaban yang menempatkan kalimat ke-1 ini menjadi kalimat pertama, silahkan teman-teman eliminasi dan menjadikannya sebagai jawaban yang salah. Oke, kita lihat dari pilihan A, B, C, D, itu adalah pilihan C dan D yang menempatkan kalimat nomor 1 menjadi kalimat yang pertama. Berarti untuk jawaban C dan D salah, kita coret. Oke. Pilihannya tinggal A dan B. Untuk pilihan A dan B ini hampir sama pilihannya, jadi untuk kalimat 4, 1, dan 3 itu berturut-turut menjadi kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Yang menjadi perbedaan adalah di dua kalimat terakhir, yaitu kalau yang A itu menempatkan kalimat kelima sebagai kalimat keempat, sedangkan yang B kebalikannya, kalimat kelimanya terakhir dan kalimat keduanya sebagai kalimat yang keempat. Sekarang kita lihat dulu sesuai dengan urutan ini ya, kalimat 4, 1, 3. Setelah itu nanti kita baru analisis mana yang lebih tepat ditulis dulu, kalimat ke-5 atau kalimat ke-2. Oke, kita baca dulu urutannya, yaitu 4, 1, 3. Ular sanca kembang dalam bahasa Latin disebut Piton reticulatus.
Dan ular jenis ini merupakan ular terbesar dan terpanjang di dunia. Ular sanca kembang dapat mencium dan mengetahui mangsanya dari jarak jauh. Oke, sekarang teman-teman cermati. Setelah kalimat yang ketiga ini, mana yang lebih tepat mengikuti? Apakah kalimat yang kedua atau yang kelima? Oke, ya, yang lebih tepat untuk mengikuti kalimat yang ketiga adalah kalimat yang kedua ya teman-teman ya. Jadi setelah ular sanca kembang dapat mencium dan mengetahui mangsanya dari jarak jauh. Nah, sebelum menelannya bulat-bulat, sanca kembang akan melilit tubuh mangsanya hingga mati lemas. Sehingga reptil pemakan daging ini dikenal sebagai hewan yang buas dan ganas gitu. Jadi yang tepat adalah pilihan yang B. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah mulai paham, ada gambaran bagaimana mengurutkan kalimat dengan cepat? Lanjut, silahkan teman-teman pause lagi, kemudian dicermati urutan kalimat-kalimat yang ada, kemudian coba dijawab terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita bahas petunjuk memasak pisang goreng gurih. Yang pertama, kupas pisang dengan pisau. Yang kedua, iris tipis-tipis atau sesuai selera. Yang ketiga, taruh garam secukupnya, ratakan. Yang keempat, titik-titik. Yang kelima, letakkan wajan di atas kompor. Yang keenam, tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. Yang ketujuh, panaskan. Yang kedelapan, titik. Yang kesembilan, goreng sampai kuning kecoklatan. Yang kesepuluh, angkat kemudian sajikan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah titik-titik. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan dengan cara mengeliminasi jawaban yang tidak mungkin, gitu ya. Kita lihat yang pilihan A. Yang nomor 4, masukkan pisang ke dalam wajan. Salah ya teman-teman ya. Mengapa? Karena wajannya saja baru akan diletakkan di atas kompor di yang kelima ini. Jadi wajannya itu kan baru diletakkan di atas kompor di langkah yang kelima. Jadi yang keempat kalau ditulis memasukkan pisang ke dalam wajan berarti salah. Untuk pilihan A salah. Untuk pilihan D juga salah ya, karena memasukkan pisang ke dalam wajan, padahal wajannya saja baru akan dipasang di atas kompor di langkah yang kelima. Jadi untuk A dan D salah. Sekarang kita lihat pilihan yang B. Yang keempat, menyalakan kompor. Oke, bisa jadi ya, jadi dinyalakan kompornya kemudian diletakkan wajan di atas kompor. Oke, bisa masuk. Dan untuk yang C, pilihan yang sorry. Sebelum yang C ke yang B, yang nomor 8 dulu ya. Yang nomor 8, masukkan pisang ke dalam wajan. Nah, ini juga masuk akal ya. Jadi ada kemungkinan jawaban yang B ini betul. Jadi kita simpan dulu. Sekarang kita lihat yang C. Pilihan yang C ini di kalimat nomor 4 dikatakan cuci pisang sampai bersih. Nah, ini tidak masuk ke logika ya, karena di sini di nomor 3 itu pisangnya sudah diiris tipis-tipis, kemudian sudah ditaruh garam, lalu kalau setelah itu baru dicuci berarti kan terbalik ya. Jadi yang C juga salah. Jadi pilihan yang benar ada B urutannya. Itu. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Cermatilah petunjuk penggunaan oven yang diacak berikut. Yang pertama, masukkan loyang berisi adonan yang akan dibakar ke dalam oven, kemudian tutup dan tunggu hingga kue matang. Yang kedua, setelah itu matikan kompor dan tunggu oven hingga dingin. Yang ketiga, letakkan oven di atas kompor lalu nyalakan kompor. Yang keempat, buka tutup oven, kemudian keluarkan kue yang telah matang dari dalam oven.
Yang kelima, tunggu beberapa saat hingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat panas sesuai yang diinginkan. Oke. Dari soal ini, dari kalimat ini ya, kita cari dulu hasil akhir yang diinginkan. Jadi, hasil akhir yang diinginkan adalah yang ini ya, nomor 4 ya. Buka tutup oven, kemudian keluarkan kue yang telah matang dari dalam oven. Ini adalah hasil akhir yang diinginkan. Jadi kalimat nomor 4 ini bisa dipastikan adalah langkah yang terakhir. Jadi kita cari pilihan jawaban ini yang meletakkan atau menempatkan langkah keempat ini sebagai langkah terakhir. Kebetulan di soal ini hanya ada satu pilihan yang menempatkan langkah keempat di kalimat terakhir, yaitu di pilihan B. Jadi kita cek dulu betulkah pilihannya yang B. Kita lihat ya. Langkah yang pertama adalah yang ketiga, kemudian diikuti 5, 1, 2, dan 4. Kita urutkan sekarang. Mulai dari 3 ya. Letakkan oven di atas kompor, lalu nyalakan kompor. Kemudian yang kelima, tunggu beberapa saat hingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat panas sesuai yang diinginkan. Kemudian masukkan loyang berisi adonan yang akan dibakar ke dalam oven, kemudian tutup dan tunggu hingga kue matang. Setelah itu matikan kompor dan tunggu oven hingga dingin. Buka tutup oven, kemudian keluarkan kue yang telah matang dari dalam oven. Oke, jadi betul ya yang B ya teman-teman ya, yang B. Sorry ini meleset. Yang B yang betul. Oke. Jadi ini salah satu tips lagi untuk mengerjakan atau mengurutkan langkah-langkah. Itu teman-teman bisa dulu cari hasil akhir dari pengerjaan langkah-langkah itu ya. Maksudnya kalau di sini tadi kan dalam penggunaan oven, dan langkah akhirnya atau hasil akhirnya adalah mengeluarkan makanan itu dari oven ya di kalimat 4. Jadi kalimat itu merupakan kalimat yang letaknya ada di akhir. Kebetulan dalam soal ini yang menempatkan kalimat 4 sebagai kalimat terakhir hanya B. Jadi bisa disimpulkan jawabannya adalah yang B. Itu. Kemudian ada lagi soal nih langkah-langkah kerja juga. Perhatikan urutan penggunaan blender berikut. Tekan tombol 1 hingga 4 untuk mengatur kecepatan blender. Siapkan bahan yang akan dihaluskan. Tancapkan steker blender pada lubang aliran listrik atau sumber listrik lain. Yang keempat, bahan-bahan yang akan dihaluskan dipotong kecil-kecil untuk mempercepat proses penghalusan. Yang kelima, matikan blender dengan menekan tombol off ketika selesai menggunakan. Nah, dari 5 kalimat ini, dari 5 langkah ini, yang merupakan langkah akhir adalah yang kemana teman-teman? Yang kalimat berapa? Yang kelima ya, ini yang paling akhir, yaitu matikan blender dengan menekan tombol off ketika selesai menggunakan. Kita lihat dari pilihan ini ABCD yang menempatkan langkah kelima sebagai langkah terakhir adalah yang B. Jadi hampir bisa dipastikan jawabannya adalah yang B. Tapi kita cek dulu betulkah yang B dengan urutan langkah kerja nomor 2, 4, 3, 1, 5. Kita lihat apakah cocok. Yang pertama, siapkan bahan yang akan dihaluskan. Dan yang keempat, bahan-bahan yang akan dihaluskan dipotong kecil-kecil untuk mempercepat proses penghalusan. Dan yang ketiga, tancapkan stiker blender pada lubang aliran listrik atau sumber listrik lain. Dan yang pertama, tekan tombol 1 hingga 4 untuk mengatur kecepatan blender. Yang terakhir, matikan blender dengan menekan tombol off ketika selesai menggunakan. Ya, betul ya teman-teman ya, jawabannya adalah yang B. Nah, dengan cara mengerjakan seperti ini, teman-teman bisa menghemat waktu, bisa mengurutkan langkah-langkah kerja atau proses kerja dengan lebih cepat gitu. Oke, sekarang ada soal lagi. Cermatilah petunjuk acak berikut. Yang pertama, spidol sudah bisa digunakan lagi. Yang kedua, buka penutup spidol bagian bawah. Yang ketiga, jika sudah cukup, tutup kembali bagian bawah spidol yang telah diisi ulang. Yang keempat, masukkan tinta spidol dengan pipet. Yang kelima, siapkan pipet pengisi tinta, botol tinta, dan petunjuk penutupnya. Nah, dari 5 langkah ini berarti yang merupakan langkah terakhir adalah yang nomor 1 ini ya.
spidol sudah bisa digunakan lagi. Nah, kita lihat dari pilihan jawaban ini, yang menempatkan langkah pertama sebagai langkah terakhir adalah yang D. Sekarang kita cek dulu dengan urutan 5, 2, 4, 3, 1. Kita baca. Siapkan pipet pengisi tinta, botol tinta, dan buka penutupnya. Kemudian buka penutup spidol bagian bawah. Masukkan tinta spidol dengan pipet. Jika sudah cukup, tutup kembali bagian bawah spidol yang telah diisi ulang. Kemudian spidol sudah bisa digunakan lagi. Betul ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang D ini ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Petunjuk pembuatan manisan pepaya. Kita baca dulu. Rendam dalam air kapur sirih kurang lebih 1 jam dan tiriskan. Yang kedua, rebus hingga mendidih. Yang ketiga, ambil pepaya yang ranum dan potong dadu. Yang keempat, manisan pepaya siap disajikan. Yang kelima, masukkan gula pasir dan citrus jur. Yang keenam, angkat dan masukkan esens frambos. Dari langkah-langkah ini, yang merupakan langkah akhir adalah yang nomor 4 ya teman-teman ya. Manisan pepaya siap disajikan, itu adalah langkah yang terakhir. Kita lihat pilihan jawabannya mana yang menempatkan langkah keempat sebagai langkah terakhir, yaitu pilihan C dan D. Berarti pilihannya yang betul, antara langkah yang betul yaitu antara C dan D. Sekarang kita cermati. Pilihan C dan D sama-sama menempatkan langkah ketiga, 1 dan 2 sebagai 3 langkah pertama. Yang membedakan adalah langkah kelima dan keenam. Sekarang kita cermati mana yang lebih sesuai antara C dan D. Kita baca dulu ini urutannya 3, 1, 2. Oke, kita baca. Ambil pepaya yang ranum dan potong dadu. Rendam dalam air kapur sirih kurang lebih 1 jam dan tiriskan. Rebus hingga mendidih. Nah, kemudian untuk yang C itu langkah yang keempat adalah nomor 6, sedangkan yang D adalah nomor 5. Kita cermati mana yang lebih dulu, langkah kelima atau yang ke-6. Oke, silahkan dicermati teman-teman. Kita ulangi lagi ya. Dari langkah yang pertama, ambil pepaya yang ranum dan potong dadu. Kemudian rendam dalam air kapur sirih kurang lebih 1 jam dan tiriskan. Kemudian rebus hingga mendidih. Berarti selanjutnya setelah langkah yang kedua ya, rebus hingga mendidih, yang paling tepat diikuti oleh langkah yang kelima ya teman-teman ya. Jadi masukkan dulu gula pasir dan citrus jur. Setelah itu baru diangkat dan masukkan esens frambozen. Jadi direbus, kemudian dimasukkan gula, lalu setelah itu diangkat, baru manisan pepaya siap disajikan. Jadi jawabannya yang betul adalah yang D. Gitu. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan soal tentang materi mengurutkan kalimat. Semoga tips-tips kecil dari saya tadi atau cara menganalisis bagaimana mengurutkan kalimat tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman dan nantinya bisa digunakan ketika teman-teman menemui atau menghadapi soal yang serupa mengurutkan kalimat ini di tahap yang kedua. Nah, teman-teman jangan sampai terlewat pembahasan soal FR lainnya dengan cara subscribe dan juga menyalakan lonceng supaya tidak tertinggal. Semoga semakin matang persiapan teman-teman, semakin siap teman-teman menghadapi tes tahap kedua, nanti pada akhirnya bisa menghasilkan hasil yang diharapkan teman-teman, yaitu bisa lolos tes P3K tahun ini. Salam sukses bagi teman-teman pejuang tes P3K tahap 2 ini.